Zionis kembali mengalami kerugian besar akibat perang dengan pasukan perlawanan. Bahkan sebanyak 237 sistem teknis satelit mata-mata Israel meledak seusai dibombardir Hizbullah. Serangan itu pun diklaim menimbulkan korban jiwa. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 7 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengklaim pasukannya telah meluncurkan ratusan serangan ke posisi Zionis. Serangan Hizbullah itu juga diklaim menghantam 237 posisi teknis radar dan satelit mata-mata Zionis, yang mana hal itu membuat Zionis mengalami kerugian besar. Terlebih, Hizbullah juga berhasil menargetkan 2 pabrik militer Zionis, 25 tembok perbatasan, dan 316 pertemuan militer Zionis. Meski demikian, Hizbullah mengaku akan terus membombardir posisi Zionis. Pasalnya, rentetan serangan tersebut sebagai balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023 silam. Pasukan pertahanan Israel mengungkap perkembangan signifikan terkait pendanaan Hamas. IDF menyatakan bahwa Iran mengirim lebih dari 150 juta dolar ke kelompok militan yang menguasai Gaza tersebut. Melansir i24 News, demikian disampaikan juru bicara IDF Daniel Hagari pada Selasa 6 Februari. Dia menjelaskan sejauh mana dukungan finansial yang diberikan Iran kepada Hamas. Hagari menilai dana yang diberikan Iran digunakan Hamas untuk mempertahankan operasi bawah tanahnya dengan memperkuat infrastruktur. Hagari menekankan dampak global dari dukungan Iran terhadap Hamas dan menggambarkannya sebagai masalah mendesak yang meluas di Timur Tengah. Adapun pengungkapan ini terjadi setelah operasi militer Israel baru-baru ini di Gaza, di mana tentara IDF menemukan sejumlah besar uang tunai yang ditujukan untuk Hamas. Tentara Israel menemukan rincian pembayaran Teheran ke Hamas antara 2014 hingga 2020. Selain dana besar yang ditransfer dari Iran, tentara IDF menemukan tas-tas berisi uang kertas 100 shekel yang ditujukan untuk Hamas, serta amplop-amplop yang berisi puluhan ribu dolar yang ditujukan untuk pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Spanyol dan Belgia kompak menyetop dukungannya ke Israel di tengah situasi kian memanas di Timur Tengah. Kedua negara tersebut menangguhkan ekspor senjata dan amunisi ke Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares pada Selasa 6 Februari mengumumkan negaranya berhenti mendukung Israel. Albares mengatakan Spanyol telah menangguhkan semua ekspor senjata ke Israel sejak dimulainya agresi ke Gaza pada 7 Oktober 2023. Dia menyebut agresi Israel membuat Spanyol menyadari pentingnya solusi adil dan permanen terhadap rakyat Palestina. Selain menangguhkan ekspor senjata, Albares juga menegaskan bahwa Madrid terus menyerukan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Sebelumnya, pemerintah regional Wallonia di Belgia mengatakan pihaknya menangguhkan ekspor amunisi khususnya bubuk mesiu ke Israel. Langkah ini diambil setelah ICJ mengeluarkan keputusan bahwa Israel harus menghentikan genosida di Gaza. Demikian disampaikan Menteri Perumahan Belgia, Christophe Collignon. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Bahkan hingga saat ini, Hizbullah terhitung telah melakukan 169 operasi ke tentara Zionis. Akibat serangan tersebut, 56 kendaraan militer Zionis dan 4 truk logistik IDF meledak. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 7 Februari, hal itu dikonfirmasi Hizbullah melalui saluran telegramnya. Dalam laporannya, Hizbullah mengaku telah meluncurkan 169 operasi militer ke posisi Zionis. Dari total serangan tersebut, Hizbullah berhasil meledakkan 56 kendaraan militer Israel, termasuk 24 tank, 28 pengangkut personil militer, dan juga 4 pengangkut logistik. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan 26 pusat kepemimpinan militer, 178 pangkalan militer, dan lebih dari 500 pemukim. Dalam ratusan serangan itu, Hizbullah mengaku menggunakan sejumlah senjata, di antaranya artileri, rudal darat, senjata penembak jitu, senapan otomatis hingga rudal berpemandu laser. Pasukan Zionis mulai kekurangan pasukan untuk bertempur di jalur Gaza.
Ratusan tentara Zionis itu tewas bergelimpangan seusai 316 pertemuan militer IDF diserang Hizbullah. Di saat yang sama, 30.000 warga Israel juga menolak perang dan memutuskan kabur dari negaranya. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 7 Februari, hal itu telah dikonfirmasi Hizbullah melalui saluran telegramnya. Dalam laporannya, Hizbullah mengaku telah menyerang 316 tempat perkumpulan personil Zionis. Akibat serangan itu, ratusan tentara Zionis tewas dan terluka. Mirisnya, di saat yang hampir bersamaan, 30.000 warga Israel justru berbondong-bondong memadati bandara. Mereka berupaya kabur dari Israel seusai menolak ditugaskan sebagai tentara cadangan di jalur Gaza. Alhasil Israel pun semakin keos menghadapi perlawanan. Terlebih 2 pabrik militer Israel pun telah hancur lebur karena dihantam rudal pasukan Hizbullah. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang saat ini menjadi target pasukan Israel disebut ketakutan. Bahkan pejabat Israel menyebut Yahya Sinwar seperti tikus gila karena berlari dari gua ke gua. Melansir Yediot Ahronot, demikian disampaikan pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya pada Selasa 6 Februari 2024. Pejabat Israel menyebut pemimpin Hamas itu melarikan diri karena takut dibunuh oleh pasukan Israel. Sinwar disebutnya berpindah-pindah dari satu tempat persembunyian ke tempat lainnya. Menurut pejabat tersebut, Yahya Sinwar akan selamat dengan syarat sepakat untuk membebaskan para sandera. Ia menilai Sinwar harus segera menyetujui kesepakatan pembebasan sandera. Pasalnya situasi Gaza saat ini kian memburuk karena menipisnya bahan bakar, obat-obatan hingga makanan. Jika tidak ada peluang untuk kesepakatan, pejabat itu mengancam Sinwar akan segera dibunuh oleh pasukan Israel dalam hitungan menit. Sebelumnya, Hamas menanggapi terkait proposal baru yang diberikan mediator Qatar dan Mesir. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa jawaban Hamas telah disampaikan kepada Israel oleh mediator Qatar. Namun para pejabat mengatakan bahwa persyaratan yang diminta Hamas tidak dapat diterima dan sama saja dengan penolakan terhadap proposal tersebut. Kelompok perlawanan Islam Irak kembali menyerang posisi Zionis pada Selasa 6 Februari 2024. Perlawanan Islam Irak menghujani pelabuhan Eilat dengan drone hingga meledak hebat. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian besar. Dilansir dari Pars Today, perlawanan Islam Irak melancarkan serangan pesawat tak berawak ke pelabuhan Eilat rezim Zionis di wilayah pendudukan pada Selasa 7 Februari. Namun belum diketahui secara pasti soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Adapun serangan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelum Selasa kemarin, pasukan perlawanan Islam Irak juga menyerang situs vital Zionis itu pada tanggal 28 Januari. Selain itu, Irak juga menyerang anjungan lepas pantai Kaskaris di Laut Mediterania dan juga menyebabkan kerugian. Pasukan perlawanan Islam Irak pun menegaskan akan terus meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya kepada warga Palestina yang dibombardir Israel. DPR Amerika Serikat menolak RUU bantuan untuk Israel karena tidak diajukan dengan itikat baik. Dengan demikian, bantuan senilai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 276 triliun rupiah batal dikirimkan ke Israel. Melansir tribunnews.com, RUU tersebut batal disahkan setelah para parlemen sepakat untuk menolak usulan pembentukan UU pendanaan perang bagi militer Israel di Gaza. Para pemimpin Partai Demokrat di DPR menyebut RUU bantuan Israel dapat menyita banyak anggaran. Selain menguras anggaran, RUU ini juga berpotensi memperparah konflik di Gaza yang saat ini telah menewaskan lebih dari 27.000 jiwa. Alasan tersebut yang mendorong para DPR dari Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden kompak melakukan veto atau pembatalan bantuan untuk Israel. Pejabat tinggi Partai Demokrat Rosa DeLauro, salah satu anggota DPR yang menolak pengesahan RUU tersebut. Dia mendesak penentangan terhadap rancangan undang-undang khusus Israel tersebut.
Sebelumnya, para aktivis hak asasi manusia sempat menyatakan keprihatinannya atas rencana pembentukan Undang-Undang Pendanaan Perang yang diusulkan Partai Republik Amerika Serikat. Mereka menyebut tindakan tersebut tidak sejalan dengan upaya Washington untuk menekan Israel agar meminimalkan korban sipil di Gaza, lantaran pemberian bantuan dapat memperparah perundingan damai yang sedang diusahakan. Pasukan Amerika Serikat yang berada di Irak dan Suriah terus diserang. Sejak 7 Oktober 2023 ada ratusan pasukan Amerika Serikat yang terluka, bahkan beberapa orang lainnya dilaporkan tewas. Haley Britsky, pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mengatakan serangan di Irak dan Suriah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat. Kemudian ada sekitar 143 orang terluka, 2 diantaranya mendapat luka serius. Ia menambahkan korban luka berat sebanyak 9 orang dan luka tidak serius sebanyak 132 orang. Pada 28 Januari 2024, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 3 anggota militernya tewas dan 4.000 lainnya terluka dalam serangan pesawat tak berawak. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu diluncurkan di pangkalan Amerika yang berada di perbatasan Suriah Yordania. Pejabat Amerika Serikat menyebut ini adalah pertama kalinya pasukan Amerika Serikat terbunuh oleh tembakan musuh di Timur Tengah sejak dimulainya perang di Gaza. Diketahui perlawanan Islam di Irak terus melakukan serangan langsung ke pangkalan-pangkalan Amerika di Irak dan Suriah sejak dimulainya agresi Israel di Gaza. Beberapa hari yang lalu mereka menargetkan pangkalan Haram Al-Jir di Suriah. Mereka juga menargetkan dengan drone di pangkalan Harir, pendudukan Amerika di kegubernuran Erbil, Irak Utara.